Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Budi Utomo dari kelas SP241 Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tema tentang analisis sistem antrian di SPBU sebagai studi kasus penerapan algoritma dan struktur data. Dalam program ini, saya menggunakan struktur data QQ. Nah, sebelum lanjut ke codingannya, saya akan menjelaskan sedikit materi PPT saya. Oke, di sini saya akan membahas program analisis sistem antrian SPBU. Latar belakangnya, fenomena antrian adalah hal yang umum ditemukan pada industri jasa, termasuk di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Di Indonesia, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, keberadaan SPBU menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar. Namun, peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan jumlah fasilitas pengisian bahan bakar. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana sistem antrian yang terjadi di SPBU Polres Tangerang pada jam sibuk. Nah, yang kedua, berapa jumlah server yang optimal untuk meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama itu menganalisis sistem antrian yang terjadi di SPBU Polres Tangerang, khususnya pada jam sibuk pada malam hari. Yang kedua, menentukan jumlah server unit pelayanan BBM yang optimal agar pelayanan menjadi lebih efisien dan waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan. Lanjut ke manfaat penelitian. Yang satu, memberikan data nyata untuk mengevaluasi sistem antrian. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Lanjut, kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem antrian di SPBU Polres Tangerang masih cukup efisien meskipun terdapat perbedaan tingkat kedatangan dan pelayanan antar server. Server 1 lebih banyak digunakan sehingga lebih rentan terjadi antrian. Meskipun waktu tunggu dan jumlah pelanggan dalam sistem tergolong rendah, peningkatan jumlah unit pelayanan dan keterampilan operator tetap diperlukan untuk mengurangi antrian pada jam sibuk. Lanjut ke codingannya. Di sini ada project UAS, lalu ketik import Java Swing. Itu gunanya untuk mengimpor seluruh komponen GUI Swing seperti G-frame, G-panel, G-label, G-button. Lalu ada import Java Swing text, itu digunakan untuk mengatur dan memformat tampilan dalam teks seperti JIX text pane. Lalu ada import Java WT, digunakan untuk pengaturan layout, warna, format, dan dimensi tampilan. Lalu ada Java text simple date format, digunakan untuk menampilkan waktu dan dengan format tertentu. Lalu ada import Java util date, itu digunakan struktur data untuk antrian berdasarkan prioritas. Lalu yang terakhir ada import Java util timer, itu digunakan untuk membuat jam digital yang diperbarui secara otomatis setiap detik. Lanjut, di sini ada public class Pertamina, itu digunakan untuk mewaris G-frame sehingga menjadi jendela utama GUI. Lanjut kita klik privat di teks pane, itu digunakan untuk menampilkan daftar antrian kendaraan. Lalu ada privat G-combo string, itu untuk drop-down kendaraan
untuk memilih jenis kendaraan dan jenis BBM-nya. Lanjut, ada priority QQ, itu digunakan untuk data antrian yang otomatis mengurutkan kendaraan berdasarkan prioritas. Lanjut, kita klik private G-label, itu untuk menampilkan jam dan tanggal real time. Lanjut, di sini ada count label, itu untuk menampilkan jumlah kendaraan yang sedang mengantri. Lanjut ke set title, itu untuk menampilkan judul program di atas jendela. Set size ini digunakan untuk ukuran. Lalu exit close, itu untuk memastikan program ditutup sepenuhnya saat jendela ditutup. Lalu sini ada set location relatif, itu untuk menempatkan jendela di tengah layar. Lalu ada set layout nail border layout, itu digunakan untuk pembagian wilayah atas, bawah, kiri, kanan, dan tengah. Lalu ada git contact pane dan set background, itu digunakan untuk memberikan warna latar belakang jendela utama. Lanjut ke time label, itu digunakan untuk menampilkan jam digital. Lalu kita lanjut ke update time, itu untuk menjalankan jam digital secara terus-menerus. Lalu ada vehicle type box, itu digunakan untuk memilih antara kendaraan darurat dan kendaraan biasa. Lalu ada quick view type box, itu digunakan untuk memilih jenis bahan bakar, pertalite atau pertamax. Lalu di sini ada klik G button, ada di button teks tambah, itu digunakan untuk memasukkan kendaraan ke dalam antrian. Lalu di sini ada tombol klik tombol layani, itu digunakan untuk melayani kendaraan yang berada di prioritas tertinggi, ya guys. Lalu ada account label, nah itu digunakan untuk memperbarui setiap saat kalau antriannya berubah, terus menunjukkan juga jumlah kendaraan yang sedang menunggu. Lanjut, sini ada QQ display, yaitu digunakan untuk menampilkan antrian kendaraan dalam format teks. Lanjut ke QQ nya, priority QQ. Antrian yang menggunakan priority QQ, itu kendaraannya akan otomatis tersusun berdasarkan prioritas yang didefinisikan dalam satu kelas vehicle. Lanjut ke ada D button, itu untuk mengambil nilai dari drop down. Lalu vehicle type, itu untuk membuat objek berdasarkan input. Lalu fuel type box, itu untuk menambahkan kendaraan dalam antrian. Yang QQ deng, itu untuk menambahkan ke dalam antrian. Lalu untuk update display, itu digunakan untuk memperbarui tampilan daftar antrian. Lanjut ke server button, itu untuk mengambil kendaraan dengan prioritas tertinggi. Lalu ada di option pane, itu untuk menampilkan informasi kendaraan yang sedang dilayani.
Lalu ada update display itu untuk memperbarui tampilan antrian. Nah, jika antrian kosong, maka pesan akan menampilkan peringatan bahwa tidak ada kendaraan yang sedang menunggu. Lanjut ke private void update display, itu untuk menghapus isi teks lama. Lanjut ke QQ display, itu untuk menyalin isi QQ ke tank QQ agar tidak mengganggu antrian utama. Lanjut ke priority QQ vehicle, itu untuk menampilkan daftar kendaraan dengan format dan pewarnaan. Lanjut ke style contacts set foreground, itu untuk mencontohkan warna. Seperti mesinnya kan Pertamax nih, jadi warnanya biru, sedangkan Pertalite ini menggunakan teks warnanya hijau. Lanjut ke con label, itu untuk menambahkan urut kendaraan. Lanjut ke private attribute set bold style, itu untuk membuat teks tebal dan berukuran 16 pixel, dan juga digunakan untuk menampilkan judul antrian SPBU di bagian atas daftar antrian. Lalu di sini ada private void update time, itu digunakan untuk membuat objek timer yang menjalankan perintah set text setiap 1 detik. Lalu ada simple date format, itu untuk mengambil waktu saat ini. Di sini ada public vehicle string type string pool, itu gunanya untuk menyimpan data jenis kendaraan dan juga jenis BBM. Lalu ada public int get priority, itu gunanya untuk kendaraan yang darurat prioritas tertinggi, yaitu return-nya 1. Nah, untuk kendaraan yang biasa dan bensinnya Pertamax itu return-nya 2. Lalu untuk kendaraan biasa dan bensinnya Pertalite itu menggunakan return 3. Lanjut public int compare to vehicle O, itu digunakan oleh priority QQ untuk membandingkan dua kendaraan berdasarkan prioritasnya. Lanjut ke public string to string, itu untuk menentukan format string yang ditampilkan saat kendaraan dilayani atau dicetak. Lanjut ke public static void, itu merupakan titik awal eksekusi program. Dan swing utilities itu digunakan agar GUI dijalankan pada event di spec thread sesuai standar Depak swing. Oke, di sini saya akan coba run ya, teman-teman. Oke, untuk outputnya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Misal kita ingin menambahkan kendaraan, kita harus memilih jenis kendaraannya terlebih dahulu. Misal kendaraannya itu biasa, lalu jenis BBM-nya Pertalite saja. Lalu kita klik tambah, kita klik layani. Nah, sekarang kendaraan yang biasa berhasil dilayani dengan jenis BBM-nya yaitu Pertalite. Lalu selanjutnya kita pilih jenis kendaraannya yang darurat, kita pilih bensinnya itu Pertamax, kita klik tambah, lalu kita klik layani. Nah, sekarang kendaraannya yang darurat berhasil dilayani dengan jenis BBM yaitu Pertamax. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk outputnya. Ya, lalu di sini saya akan menjelaskan flowchart yang telah saya buat.
Yang pertama ada mulai, itu proses dimulai saat program akan dijalankan. Lalu ke inisialisasi GUI, itu untuk membentuk tampilan antarmuka pengguna menggunakan komponen seperti Gframe, yaitu jendela utamanya. Dropdown itu untuk pilihan kendaraan dan juga jenis BBM. Lalu ada tombol, itu untuk tombol tambah dan juga tombol layani. Lalu ada panel untuk panel header dan juga panel input. Lalu di sini ada waktu, itu untuk label jam digital dan jumlah kendaraan. Lalu kita ke input antrian SPBU, itu untuk jenis kendaraan misalnya darurat atau biasa, dan juga jenis BBM itu Pertalite atau Pertamax. Lalu kita pergi ke cek antrian. Setelah input dilakukan, program akan melakukan pengecekan terhadap antrian yang ada. Apakah pengguna sedang menambah antrian? Kita klik tambah, atau ingin melayani kendaraan dari antrian, kita klik layani. Selanjutnya kita akan mengambil pilihan dari dropdown. Jika tombol tambah ditekan, maka program akan mengambil data dari vehicle typebox dan fuel typebox. Nah, data tersebut akan digunakan untuk membuat objek kendaraan baru. Lalu kita ke buat objek kendaraan. Nah, objek kendaraan ini yang telah dibuat akan disimpan ke dalam struktur data priority QQ. Lanjut, kita mengecek apakah antrian kosong. Proses ini akan terjadi saat tombol layani ditekan. Program akan memeriksa apakah antrian kosong. Nah, jika kosong, maka lanjut ke langkah berikutnya. Nah, jika tidak kosong, maka kendaraan akan masuk dengan prioritas tertinggi yang akan diproses. Lanjut ke kosong, menampilkan peringatan kosong. Jika antrian kosong, program akan menampilkan pop-up seperti tidak ada kendaraan dalam antrian. Nah, jika antrian tidak kosong, maka pop-up akan menampilkan tampilan melayani kendaraan dengan jenis BBM-nya juga. Nah, lanjut ke update display. Itu gunanya untuk memperbarui daftar antrian dengan langkah-langkah berikut, seperti menghapus tampilan lama pada QQ display, membuat salinan sementara antrian temp QQ agar data utama tidak berubah. Lalu ada jenis dan keadaan kendaraan, itu untuk menampilkan jenis kendaraan dan juga jenis bahan bakarnya. Lalu untuk biru Pertamax dan hijau Pertalite bahan bakarnya ya. Lalu ada jumlah antrian, itu untuk menampilkan jumlah total kendaraan dalam antrian. Lalu kita selesai. Proses selesai, sistem kembali menunggu input pengguna selanjutnya, baik menambah maupun melayani kendaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.